Halo semua dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan Momon, yang pada rangkuman sebelumnya menggunakan suara asli. Namun Momon merasa suara Momon tidak bagus, jadi kali ini kembali dengan suara Mbah Google. Film kali ini berjudul Shinobi atau Pendekar Bayangan. Semoga bisa menghibur kalian semua, dan mari kita lanjut ke TKP. Dahulu kala, ada orang-orang dari tempat yang sangat rahasia, memiliki kekuatan yang tak bisa ditandingi. Hidup hanya untuk bertarung, para pendekar bayangan ini disebut Shinobi. Alkisah dimulai, terjadi cinta terlarang di mana seorang pria suku Shinobi bertaut kasih dengan gadis dari suku Shinobi lainnya. Kenapa dikatakan terlarang? Karena kedua suku ini saling bermusuhan. Mereka adalah Oboro dari suku Iga dan Genosuke dari suku Koga. Kita tinggalkan cerita pasangan ini, beralih ke kisah lainnya. Kita menuju istana Kaisar Shogun. Sang kaisar sedang berbincang dengan penasehatnya. Penasehat memberikan sebuah info terkait suku Iga dan Koga. Suku Iga tinggal di desa Obagakure dan suku Koga tinggal di desa Manjidani. Kedua suku sangat kuat, dengan ilmu jutsu misterius bernama Shinobi. Kedua suku merupakan musuh bebuyutan, lalu mereka menyepakati sebuah perdamaian. Perdamaian itu dengan tanda sebuah batu yang disimpan di perbatasan masing-masing desa mereka. Mereka khawatir suku ini menjadi pemicu terjadinya pemberontakan. Kembali lagi ke Oboro dan Genosuke, saat ini mereka sedang di tempat biasa mereka bertemu. Genosuke datang seperti bayangan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain begitu cepat. Keduanya melepas rindu, Genosuke memeluk erat Oboro, seperti seorang yang takut kehilangan. Oboro menginformasikan bahwa neneknya dipanggil kaisar ke istana di daerah bernama Ompu. Sepertinya Genosuke tak peduli semua ucapan dan pertanyaan Oboro. Ia malah mengatakan keduanya akan tetap bersama dan mengajak Oboro untuk menikah. Genosuke lalu memberikan hadiah sebuah sisir rambut, yang ia katakan peninggalan ibunya. Ia juga mengatakan bahwa jangan mengkhawatirkan hubungan mereka, karena ia yakin suatu saat suku mereka akan mengerti. Pertemuan selesai, keduanya lalu berpisah. Oboro kembali ke desa Obagakure. Dengan melewati sebuah goa, Oboro memasuki desa Obagakure. Ada beberapa orang yang ia lewati. Beberapa penduduk sedang beraktivitas. Oboro melewati mereka dan menuju tempat tinggalnya. Genosuke sama, dia menuju desanya, dan saat ini dia sudah sampai ke desa Manjidani. Berbeda dengan desa Obagakure yang di tepian sungai, desa Manjidani berada di perbukitan. Melewati penduduk yang sedang beraktivitas, Oboro bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan bahwa kakek Genosuke bernama Danyo Sama, diundang kaisar ke Ompu, dan mendoakan agar mereka selamat. Beralih ke istana kaisar, benar saja saat ini neneknya Oboro dan kakeknya Genosuke sudah berada di istana. Dan saat ini keduanya diminta menampilkan seni bela diri dari masing-masing desa. Dan yang pertama dari Manjidani, kakek menugaskan Chikuma Koshiro. Chikuma harus melawan satu orang prajurit kekaisaran. Dan pertarungan dimulai, tetapi hanya beberapa gerakan, si prajurit tunduk tak berkutik. Selanjutnya Chikuma harus menghadapi beberapa orang prajurit. Pertarungan sengit pun terjadi, tapi sama saja, kemampuan Chikuma 1 berbanding 100 orang. Chikuma telah membuktikan kemampuannya. Penampilan selanjutnya dari desa Obagakure. Inilah Yasamaru, dengan pakaian anehnya, dia langsung maju ke depan. Kemampuan bela diri Yasamaru agak aneh, bajunya bisa memanjang dan menjatuhkan musuh-musuhnya. Sepertinya kemampuannya juga 1 berbanding 100 orang. Ia sangat tak kesulitan menaklukkan para prajurit kaisar. Kaisar sendiri rupanya menonton dari balkon istana, didampingi sang penasehat. Acara selesai, hari berganti malam, kaisar didatangi seseorang. Kaisar seperti menagih sesuatu, dan kemudian orang itu menyerahkan sebuah gulungan kertas. Dan sepertinya dalam pertemuan itu, ada sebuah niat dan kesepakatan jahat bagaimana menumpas suku Iga dan Koga. Sementara di bawah, orang kepercayaan kaisar, kembali memanggil kedua pimpinan desa. Ia mengucapkan terima kasih kepada Ogen yaitu neneknya Oboro dan kepada Danjo. Karena keduanya telah memberikan penampilan yang sangat memuaskan. Lalu orang ini yang bernama Hattori Hanjo ketiga atas nama kaisar memberikan kehormatan dan tugas istimewa. Dia mengatakan bahwa larangan perang antara Iga dan Koga dihapus.
Selanjutnya kedua kepala desa harus menulis 5 orang prajurit terbaiknya. 2 hari dari hari itu, para prajurit atau pendekar kedua desa harus bertempur. Dan bagi siapa yang bertahan hidup, harus datang ke istana. Dan siapa yang sampai ke istana, akan menentukan siapa penerus shogun berikutnya. Titah selesai, mereka lalu pulang, dan tanpa menunggu langsung mengumpulkan para pendekar masing-masing. Lalu keduanya menyampaikan titah kaisar. Dan inilah para pendekar pilihan Danjo: Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kaguero, Kisarage Daemon, dan terakhir adalah Gennosuke. Sementara Nogen memilih Yasamaru, Yakushiji Tensen, Minonenki, Hotarubi, dan yang terakhir adalah Oboro. Penugasan selesai, di suatu tempat Ogen dan Danjo melakukan pertemuan. Keduanya terlibat sedikit pembicaraan mengenai zaman yang berubah. Lalu sepertinya keduanya terlibat pertarungan. Kita beralih ke tempat di mana Oboro dan Gennosuke biasa bertemu. Dan rupanya keduanya telah bersama. Gennosuke meminta pertarungan untuk dihentikan, tapi sepertinya Oboro keberatan. Sepertinya Oboro sangat menuruti Ogen. Ia juga mengatakan bahwa telah diangkat jadi kepala desa, tetapi rupanya Kaguero mengetahui hubungan keduanya. Dari balik pohon, ia mengintip Oboro dan Gennosuke. Akhirnya keduanya berpisah, Gennosuke kembali ke desa, dan sepertinya ia sangat ditunggu warga desa. Saat masuk rumah, Muroga Hyoma sudah menunggunya. Dia mengatakan bahwa Danjo telah tewas, dalam pertarungan melawan Ogen. Dan benar saja, saat Gennosuke membuka kain, Danjo telah terbujur kaku. Sepertinya Gennosuke sangat kecewa dan marah melihat jasad kakeknya. Terjadi perdebatan dengan Muroga Hyoma. Gennosuke perang batin antara menolak bertempur dan harus bertempur. Hyoma mengatakan, percuma mereka berlatih seumur hidup, jika akhirnya ilmu mereka tidak digunakan. Beralih ke desanya Oboro, rupanya nasib sama dialami Ogen. Ogen tewas, dan saat ini dalam upacara pelepasan jenazah. Dengan dipimpin Oboro, Ogen dilarungkan ke sungai. Dan tiba-tiba seekor burung gagak menjatuhkan sesuatu. Dan rupanya Gennosuke mengirim surat. Isi surat itu adalah pendekar yang dipilih dari desa Manjidani. Lalu Oboro memerintahkan semuanya bersiap untuk berangkat. Oboro sendiri membawa peralatan bertarungnya. Dan hadiah dari Gennosuke ia tak lupa membawanya. Sementara Gennosuke sudah dalam perjalanan dengan para pendekar lainnya. Hyoma sepertinya mempunyai keahlian khusus. Ia sedang mendeteksi keberadaan musuh dengan sebuah alat. Ia mampu mengetahui di mana posisi musuh saat ini. Dan inilah pertempuran pertama. Yasamaru melawan Chikuma Kushiro. Pertarungan segera dimulai, keduanya saling serang. Yasamaru mampu menyudutkan dan beberapa kali melemparkan Kushiro. Dengan mengeluarkan ilmu jutsu masing-masing, pertarungan semakin imbang. Para pendekar shinobi ini bertarung begitu cepat. Mereka juga begitu cepat dalam menyerang dan menghindar. Kekuatan Yasamaru mampu merontokkan pepohonan, sementara Kushiro menggunakan senjata rahasia andalan. Seolah tidak ada kelemahan dalam diri masing-masing. Dan satu kesempatan Yasamaru menjatuhkan Kushiro. Kushiro terpental dan jatuh ke tanah. Kushiro sepertinya tak berdaya, Yasamaru segera menyerang untuk membunuh. Rupanya Kushiro mempunyai senjata rahasia lain. Pisau berantai Kushiro melesat sangat cepat. Yasamaru ikat di pohon. Dan pisau lainnya menghujam dada Yasamaru. Kemudian muncul Kisaragi Saemon. Ia kemudian membuka topengnya, dan inilah wajah sebenarnya dia. Lalu tangannya mengusap-usap wajah Yasamaru. Dan tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi wajah Yasamaru. Pertarungan berikutnya adalah Kagero melawan Minonenki. Kagero memperlihatkan keseksiannya kepada Minonenki. Nenki sepertinya terayu dengan kecantikan Kagero, ia mendekat. Lalu mencium Kagero yang pasrah, tapi tiba-tiba, dia terjengkang, dan mulutnya berdarah. Nenki tewas. Beralih ke Oboro, dia sedang bersama Tenzen dan Hotarubi. Walau dalam kondisi genting, Oboro dan Hotarubi terlihat santai. Hotarubi meminta Oboro mengajarkan membuat manisan di kemudian hari. Rupanya Hotarubi tidak memiliki keluarga, hanya Oboro lah yang selama ini dekat dengannya. Oboro pun mengatakan, bahwa Hotarubi satu-satunya orang yang tak ia inginkan. Tak diinginkan untuk ikut perang. Tetapi karena terpaksa, mereka harus bertarung, walau dalam hatinya Oboro tak mengerti. Beralih ke Gennosuke, ia terlibat perdebatan dengan Muroga Hyoma dan Chikuma Kushiro. Gennosuke mengatakan bahwa pertarungan tidak ada gunanya dan ia berjanji tidak akan ke Sompu, lalu dia pergi.
Beralih lagi ke Oboro, ia akan diperlihatkan kemampuan oleh Hotarubi, namun baru akan mulai tiba-tiba. Mereka menyaksikan dada Tenzen tertembus sebuah pedang. Sepertinya Tenzen dalam posisi lengah. Rupanya Muroga Hyoma pelakunya. Hotarubi segera menyerang Muroga Hyoma dengan jutsunya. Dan rupanya Tenzen masih hidup, dan balik menyerang Hyoma. Kemudian muncul Genosuke, Tenzen segera mengeksekusi Hyoma. Tenzen kemudian mengarahkan pedangnya kepada Genosuke. Sementara Oboro dan Hotarubi masih menyaksikan. Kemudian Kagero datang, dan meniupkan kabut hijau ke arah Tenzen. Rupanya itu asap beracun. Tenzen segera menutup hidungnya sementara Genosuke dan Kagero hilang. Kagero dan Genosuke telah berada di suatu tempat. Kagero menyudutkan Genosuke, dan mengatakan bahwa ia tahu bahwa Genosuke dan Oboro ada jalinan asmara. Kagero sepertinya jatuh cinta kepada Genosuke. Kagero adalah wanita beracun, dan ingin mati bersama dengan Genosuke dengan akan menciumnya. Namun ia membatalkan, dan malah menangis dalam dekapan Genosuke. Genosuke mengatakan mati tak menyelesaikan apa-apa. Hari berganti, Oboro dan lainnya sedang dalam perjalanan melewati sebuah kampung. Tiba-tiba sebuah serangan senjata rahasia menghujani mereka, mereka segera melawan. Tiba-tiba Yasamaru menyerang Oboro, Hotarubi segera bertindak, dan Tenzen akhirnya membunuh Yasamaru. Rupanya itu Yasamaru palsu. Chikuma Kushiro kembali menyerang, Tenzen tak tinggal diam, dia mengeluarkan senjatanya. Menara runtuh, Chikuma loncat, namun dia sempat terserempet senjata Tenzen dan membuatnya jatuh. Chikuma yang kabur, sempat melemparkan pisau rahasianya yang menembus dada Hotarubi. Hotarubi tewas dalam pelukan Oboro, Oboro sendiri kelihatan begitu sedih. Oboro segera mengejar Chikuma, dengan menggunakan kuda, kejar-kejaran pun terjadi. Oboro berhasil mengejar Chikuma, dan sebuah tatapan mengarah ke mata Chikuma. Sebuah tatapan magis, tiba-tiba badan dan jaringan darah Chikuma seperti dirontokkan. Chikuma terjatuh, kemudian dihampiri Oboro, dan hujaman pedang Oboro mengakhiri riwayat Chikuma. Hari menjelang malam, Kagero dan Genosuke mendatangi sebuah bangunan. Seseorang berbicara dari dalam, rupanya Tenzen sudah ada di situ. Tenzen menanyakan apakah Genosuke akan tetap ke Sompu. Tenzen seperti menceramahi Genosuke, dan Tenzen pun sudah mengetahui bahwa Genosuke dan Oboro ada hubungan, tetapi ia mengatakan bahwa Oboro telah berubah. Dan dia pun berterus terang bahwa telah memberikan peta desa, dan pasukan kekaisaran sedang menuju kedua desa. Tetapi kemudian tiba-tiba Tenzen menyerang Genosuke dengan senjatanya. Ajaib, senjata itu sangat cepat berbalik menembus dada Tenzen. Genosuke tetap kokoh berdiri, sementara Tenzen terkapar. Genosuke pergi, namun tiba-tiba luka Tenzen dikerumuni belatung. Ia tetap hidup, dan tiba-tiba Kagero telah muncul dan menyerangnya. Namun Tenzen mampu mengalahkan Kagero, pedang Tenzen menembus dada Kagero. Tetapi sepertinya Tenzen sudah bosan hidup, ia meminta Kagero membunuhnya. Ia mencium Kagero, dan kemudian dari badannya keluar cacing-cacing besar, dan akhirnya keduanya tewas. Genosuke rupanya kembali, dan saat sampai dia hanya bisa menyaksikan Kagero yang terjungkal. Tiba-tiba beberapa senjata rahasia ninja mengarah kepadanya. Secepat kilat Genosuke menghindar. Dan muncullah segerombolan ninja yang akan menyerangnya. Pertarungan tak bisa dielakkan, Genosuke bak bayangan. Ia menyerang dan menghabisi para ninja dengan sangat begitu cepat. Tak ada yang tersisa, para ninja semuanya terkapar tak bernyawa. Di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan, Genosuke duduk termenung. Di dekat kedua desa pasukan kaisar telah bersiap, sementara Genosuke berjalan sendiri. Sampailah ia ke sebuah tanah berpasir, yang sepertinya pantai. Dan rupanya Oboro telah ada di situ menunggunya. Genosuke mengatakan bahwa keduanya harus bertarung. Ia meminta Oboro segera datang menyerangnya. Dengan sebuah pisau terhunus, Oboro berlari menyerang Genosuke. Bukannya menghindar,
Genosuke membiarkan pisau menembus dadanya, dan beberapa pesan diucapkan. Genosuke tewas, dan tinggallah Oboro yang tersisa. 9 pendekar dari kedua desa telah tewas. Beralih ke desa Manjidani, pasukan kekaisaran telah siap menyerang. Dan, serangan dimulai, tembakan-tembakan meriam menghantam desa. Sementara Oboro sudah berada di luar istana kekaisaran, berbarengan dengan dihujaninya penduduk dengan tembakan. Kaisar bersedia menemui Oboro, tetapi seolah ia tidak mau mendekat, bahkan ia menggunakan kereta bertirai. Oboro kemudian menyampaikan laporan, bahwa para pendekar pilihan sebanyak 9 orang telah tewas. Ia menyebutkan satu persatu pendekar, nama beserta lokasi tewasnya mereka. Lalu Kaisar menanyakan apa keinginan Oboro. Dan Oboro kemudian mengutarakan keinginannya yaitu, dia meminta desanya dan desa Manjidani dibiarkan hidup damai. Oboro mengakui bahwa selama 400 tahun desanya sangat ditakuti. Tapi dia mengatakan bahwa mereka hanya orang-orang biasa, dan meminta kepada Kaisar supaya dibiarkan hidup damai. Rupanya Kaisar mengetahui, bahwa Oboro punya tatapan mematikan. Kemudian Oboro menusukkan 2 jari ke matanya, dan mengatakan bahwa hanya itu yang bisa ia lakukan. Setelah melihat bahwa mata Oboro tak bisa melihat, Kaisar kemudian baru berani mendekat ke Oboro. Pasukan Kaisar masih tetap menyerang desa, kemudian datang seorang utusan menemui komandan. Dan ia menyerahkan sebuah surat dari Kaisar, yang isinya meminta penyerangan tidak dilanjutkan. Walau dengan kecewa, akhirnya penyerang dihentikan. Inilah akhir kisah rangkuman film Shinobi. Kaisar membuat sebuah muslihat untuk menumpas suku para shinobi. Para pendekar utama shinobi habis, tetapi saat ini warga desa hidup damai. Sementara Oboro hidupnya lebih tenang, walau tak bisa lagi melihat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton, sampai jumpa di rangkuman film berikutnya.